Anggiani Agustin dengan NIM 1324 dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mewawancarai Ketua RT. Saya Sulaiman, Ketua RT 403 Pamengkulo, saya Sutara yang Kecamatan Bahagia. Baik Bapak, saya ingin menanyakan atau mewawancara Bapak sebagai Ketua RT tentang otonomi daerah Pak. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana sih proses pengambilan keputusan di lingkungan RT ini? Apakah ada warga yang dilibatkan Pak? Semua keputusan itu warga pasti kita libatkan, dalam artian kita bermusyawarah, apalagi untuk mengenai para pekerjaan, terus juga masalah pengusaha atau mau usaha apa nih yang harus kita usahakan. Nah itu semua kita libatkan semua warga-warga kita. Jadi umpamanya ada seorang warga yang mau usaha apa nih, misalnya dia mau dagang atau kayak sayur atau bagaimana pendidikan, itu kita libatkan semua. Tuh kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol sama warga tersebut. Ya Pak, yang kedua pertanyaannya, apakah Bapak sebagai Ketua RT pernah mendapatkan pelatihan atau arahan dari kelurahan kecamatan terkait kebijakan daerah Pak? Alhamdulillah selama ini kalau untuk buat pelatihan tadi ya, masalah untuk kerjaan semua dilibatkan, betul. Kita juga dapat arahan-arahan, misalnya ya seperti model kayak UMKM, terus juga masalah ketahanan pangan, kita semua dapat arahan dari pihak-pihak terkait ya, dinas-dinas terkait. Semua ada pasti ada pengarahannya, semua pasti ada yang dikasih arahan. Nah nanti dari RT arahan baru ke masyarakat setempat kita kembangin gitu. Baik Bapak, segitu aja Ya. pertanyaan dari saya. Ya. Makasih Pak udah mau jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Anggiani Agustin dari Universitas Pelita Bangsa dari jurusan PGSD. Saya di sini ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Silakan Bapak diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya Agus Saputra, Ketua RW nomor 8 Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani. Baik, saya akan memulai wawancara ya Bapak. Izin. Pertanyaannya yang pertama, apa saja kebijakan dari pemerintah daerah yang langsung dirasakan oleh warga sini Pak? Kalau untuk saat ini di Kabupaten Bekasi, terutama sih kalau dari sektor kesehatan banyak ya, terutama dari posyandu-posyandu itu termasuk vitamin A, ada beberapa program makanan bergizi. Di sektor administrasi tentunya di Kecamatan Sukatani sendiri sekarang pengurusan sudah bisa lewat online, bisa kita akses lewat WA, lewat adminnya, yang kita tidak perlu ke sana, nanti berkasnya kita foto, kita kirim ke admin yang di Sukatani, di kecamatan, nanti kita ke sana cukup setelah berkasnya itu jadi. Untuk pengguna jalan kan sekarang sudah mulai bagus-bagus semua. Yang kedua pertanyaannya, apakah RW punya wewenang untuk membuat program sendiri bagi warga? Untuk di lingkungan sendiri kita punya wewenang, termasuk wewenang tentang peningkatan kesehatan, peningkatan keamanan lingkungan, atau program-program pelatihan yang dikelola RW, termasuk bank sampah segala macam. Kebetulan di RW 08 ada pengelolaan di RT 03 itu bank sampah. Kita punya banyak kewenangan untuk menjalani atau menjalankan program otonomi daerah ini. Yang ketiga, bagaimana cara RW bekerja sama dengan pihak kelurahan atau kecamatan Pak? Kita di sini dari keluhan-keluhan warga itu nanti kita tampung melalui RT masing-masing RT yang nanti akan dilaporkan ke pihak RW. Kita akan nanti kerjasamanya keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, entah itu dari infrastruktur, entah itu dari pelayanan-pelayanan kesehatan atau pelayanan publik lainnya, nanti kita akan sampaikan ke desa melalui minggu desa yang ada di Sukahurip itu setiap hari Kamis, setiap minggunya ada minggu desa. Itu tempatnya kita untuk melakukan untuk melaksanakan laporan-laporan kita terhadap apa yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, apakah ada koordinasi antara RT di bawah RW untuk mendukung otonomi daerah Pak? Ada di lingkungan, karena saya kebetulan di lingkungan
perumahan yang semuanya mungkin 90% itu pendatang. Artinya kita merangkul dari mana seluruh Indonesia itu ada di sini 30. Berapa sekarang? 36 provinsi apa 3? Nah itu ya kita harus semuanya harus ada koordinasi antara RT dan RW, apalagi untuk di bidang kesehatan itu yang paling penting. Bidang kesehatan ya terutama di data-data balita, data-data yang sekolah-sekolah, informasi itu yang harus kita koordinasi secara rinci, karena kan yang tahu warganya itu sebenarnya ketua RT, ketua warganya. Kalau RW biasanya kan hanya menerima keluhan-keluhan dari warga melalui ketua RT masing-masing. Di bidang kesehatan pun sama, kita ada Bimaspol yang setiap saat memang bisa ketika ada terjadi sesuatu atau terjadi antar warga selisih paham, nanti diselesaikan di lingkungan RT atau lingkungan RW. Kalau memang perlu mendatangkan dari pihak Bimaspol sebagai dari pihak dinas, ya kita akan hadirkan. Dan selama ini kita baik hubungannya dengan pihak Bimaspol dan selalu ada untuk masyarakat. Baik, yang terakhir Bapak, apakah pemerintah daerah memberi pelatihan atau sosialisasi untuk RW Pak? Oh ya, untuk pelatihan tingkat RW sekarang sering ada pelatihan terkait, entah itu terkait administrasi, entah itu terkait peningkatan pelayanan publik, atau harus bagaimana sih RW, harus seperti apa sih ini ketua RT. Nah, dari pihak pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Bekasi melalui desa ada pelatihan. Saya selama menjabat di 4 tahun terakhir ini sudah di tahun 2024 aja ada 1 pelatihan, 2003 juga sama. Dan selain pelatihan, entah itu di desa, kadang-kadang kita harus datang ke kecamatan dengan langsung. Jadi dari otonomi daerah ini sebenarnya lebih cepat pelayanan-pelayanan yang ada di wilayah kabupaten kami. Baik Bapak, segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah menjawab Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.